Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuja-muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan melambaikan tangan menuju tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat bimbingan dan suri tauladan dari beliau sampai saat ini dan sampai detik ini kita masih dalam keadaan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berdoa seorang khatib pada saat khutbah Jumat, dan apakah boleh makmum mengaminkan dan bagaimana caranya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah cara berdoa bagi khatib Jumatan, yaitu dianjurkan bagi khatib untuk mengangkat jari telunjuk tangan kanan ketika mulai berdoa. Dasarnya adalah yang pertama, hadis dari Husain bin Abdurrahman bahwa beliau pernah bersama sahabat Amarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu mengikuti Jumatan. Ketika itu khatibnya adalah Bishr bin Marwan. Pada saat berdoa, Bishr mengangkat kedua tangannya. Spontan sahabat Amarah mengatakan, "Qabbahallahu hatainil yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ayyakula biyadihi hakadah." Semoga Allah menghinakan kedua tangan ini, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika berkhutbah tidak lebih dengan mengangkat tangannya seperti ini. Lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuk tangannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Yang kedua, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahirun yadayhi qattu yad'u ala minbarihi wala ala ghairihi walaki ra'aituhu yaqulu hakadha wa asyara bisababati wa aqadal wusta bil ibham." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di atas mimbar maupun yang lainnya, namun saya melihat beliau melakukan seperti ini. Lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan menggenggam jari yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Asy-Syaukani menuliskan, dua hadis yang disebutkan dalam masalah ini menunjukkan dibencinya mengangkat kedua tangan ketika berdoa di atas mimbar. Termaktub dalam kitab Nailul Autar. Penegasan lain juga disampaikan oleh Syekhul Islam, dibenci bagi imam untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa pada saat khutbah. Inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya berisyarah dengan telunjuknya ketika berdoa. Ini termaktub dalam Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara makmum ketika mendengar doa imam. Bagi makmum dibolehkan untuk mengaminkan iman, sebagaimana yang pendapatnya
Dr. Abdul Aziz Al-Hujailan mengatakan bahwa kita meyakini boleh mengaminkan doa khotib ketika khutbah Jumat dan boleh mengeraskannya menurut pendapat yang menyatakan tidak haram. Sekali lagi saya ulangi, dan boleh mengeraskannya menurut pendapat yang menyatakan tidak haram berbicara ketika khutbah, yaitu mazhab Syafi'iyah berdasarkan pendapat yang kuat dalam mazhabnya. Beliau juga menyebutkan pendapat Hambali yang berbunyi, sementara menurut ulama yang mengharamkan bicara secara mutlak bagi makmum ketika mendengar khutbah, saya tidak menjumpai satu pendapat mereka selain mazhab Hambali. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhabnya, mereka menyatakan dianjurkan bagi makmum membaca amin dengan pelan, dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam. Yang menjadi permasalahan berikutnya, ketika diperbolehkan mengaminkan doa khotib, apakah makmum juga pada saat membaca amin itu mengangkat tangan atau mengangkat jari telunjuknya sebagaimana yang dilakukan oleh khotib pada saat berdoa? Dalam fatwa Sabahah Islamiyah dinyatakan, untuk makmum yang mengamini doanya khotib ada perbedaan pendapat. Apakah harus mengangkat tangan ataukah tidak? Ada yang berpendapat tidak perlu mengangkat tangan. Alasan mereka tidak adanya riwayat yang menganjurkan angkat tangan ketika berdoa. Andaikan ada riwayat, akan ada nukilan yang sampai ke kita. Sehingga untuk makmum, dia mengaminkan doa imam namun dengan suara pelan dan tidak perlu mengangkat tangan ataupun mengangkat jari telunjuk. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam permasalahan ini, yaitu cara berdoa bagi khotib pada saat khutbah Jumat dan bagaimana cara makmum mengaminkannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.